Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Fatma Ayu terkait dengan Jampitsus resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Dan untuk informasi lebih lanjut kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan reporter atau juga dengan jurnalis Metro TV Valerie Budianto. Baik pemirsa, dan berikut merupakan video atau gambar yang telah kami terima dari Kejaksaan di Republik Indonesia. Hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Valerie Budianto yang melaporkan dari Kejaksaan di Jakarta. Selamat pagi Valerie. Valerie, bagaimana terkait dengan pengunduran diri dari Jampitsus Kejaksaan dan kapan tepatnya pengunduran diri ini resmi diumumkan? Ya, selamat pagi Fatma dan juga pemirsa. Betul sekali dikonfirmasi pertanggal hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Febri Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Surat pengunduran dirinya telah ditandatangani langsung oleh Febri terlebih dahulu, kemudian diajukan langsung kepada Jaksa Agung S.P. Burhanuddin dan juga disetujui oleh Jaksa Agung. Terkait dengan alasan pengunduran dirinya adalah sebagai komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan juga netralitas penegakan hukum. Seiring dengan kita ketahui bersama ada proses hukum yang telah dilakukan oleh penyidik dari kepolisian, dan respon maupun sikap dari Kejaksaan Agung adalah menghormati setiap keputusan tersebut dan memastikan bahwa seluruh fungsi penanganan perkara secara khusus di bawah naungan Jampitsus, yaitu di bidang pidana khusus ini bisa berjalan normal sesuai dengan mekanisme meskipun Jampitsus saat ini mengundurkan diri dan tentu ada kekosongan jabatan yang perlu segera digantikan baik itu oleh Jampitsus yang baru maupun pelaksana tugas atau pelaksana harian dari Jampitsus. Kemudian juga salah satu himbauan dari Kejaksaan Agung adalah mengajak semua pihak untuk bisa menghormati semua proses hukum yang berjalan dan pastinya tetap menyetujui asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah adalah seorang harus tetap dinyatakan tidak bersalah sampai dinyatakan sebaliknya, yaitu melalui putusan pidana yang sah. Adapun Febri Adriansyah mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus kurang dari 1 hari pasca dirinya menggelar konferensi pers di gedung Bunda Tipus Kejagung, di mana dalam konferensi pers tersebut Febri Adriansyah menjawab terkait dengan isu penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polri yang diduga menyeret dirinya. Setidaknya Fatma ada 5 hal yang diklarifikasi oleh Febri Adriansyah kepada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan rumah di kawasan Sentul yang menjadi salah satu titik lokasi penggeledahan Polri, dinyatakan oleh Febri Adriansyah dan dibenarkan bahwa memang rumah tersebut adalah rumah milik pribadinya. Dan kepemilikan dari rumah tersebut sudah berlangsung sejak lama, dan terkait dengan kebenaran pernyataan tersebut disebutkan oleh Febri bisa ditelusuri melalui dokumen maupun proses kepemilikan yang sah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan temuan uang tunai dan juga emas batangan 74 kg di dalam rumah. Febri Adriansyah menyatakan apabila seluruh barang yang ditemukan ini memiliki pemiliknya dan juga berkaitan dengan aktivitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun tentu yang menjadi pertanyaan dari masyarakat yang juga tadi langsung dijawab oleh Febri Adriansyah adalah siapa sosok pemilik emas batangan, kemudian juga aktivitas seperti apa, yaitu penjelasan fungsinya memang tidak bisa dijelaskan pada publik karena akan diberikan dalam forum resmi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Itu tadi 2 hal. Kemudian yang ketiga adalah Febri juga membantah memiliki keterkaitan antara dirinya
dengan Cafe de Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, terkait dengan isu yang beredar di media sosial bahwa dirinya ini memiliki keterkaitan dengan bisnis tersebut, ia menyatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar. Kemudian, hal yang keempat juga yang disebutkan oleh Febri Adriansyah ini berkaitan dengan salah satu perkara yang diduga juga telah diselidiki oleh Polri, yaitu terkait dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola pasokan batubara yang diduga menjadi penyebab blackout atau pemadaman listrik. Jadi Febri ini meminta publik bisa menunggu menanti hasil penyidikan yang tengah dilakukan oleh Polri, dan juga ada masukan dan saran yang diberikan oleh Febri Adriansyah terkait dengan hal tersebut, di mana setelah membaca konstruksi perkara, Febri menilai dugaan korupsi ini masih perlu dibuktikan melalui audit secara menyeluruh dan menyarankan agar penyidik ini segera memeriksa seluruh aspek mulai dari kebutuhan batubara, mekanisme transaksi pembelian, prosedur pengadaan, dan juga kualitas dari pasokan. Kemudian hal kelima terakhir yang juga ditegaskan oleh Febri Adriansyah dalam konferensi pers ya di pagi hari tadi adalah Kejaksaan Agung menghormati seluruh proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh kepolisian, dan sebagai sesama aparat penegak hukum, Kejaksaan mendukung agar penyidikan bisa berjalan secara profesional sehingga perkara bisa terang dibuka kepada masyarakat. Tentu ini adalah sikap yang sama seperti yang juga dipaparkan oleh Kejaksaan Agung dan juga Febri Adriansyah pasca dirinya resmi mengundurkan diri dari Jampitsus. Bagaimana komitmen pengunduran dirinya juga untuk menjaga integritas dirinya, objektivitas dirinya, serta netralitas penegakan hukum seiring dengan adanya proses hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Kemudian, Fatma, tentu yang menjadi tindak lanjut dan juga pertanyaan yang tentu ditanyakan masyarakat yang perlu kita nantikan ini ada dua hal pasca pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jampitsus Kejagung. Yang pertama adalah siapa calon pengganti dari Febri Adriansyah, karena seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, tentu ada kekosongan jabatan saat ini mengingat Febri Adriansyah yang mundur resmi di hari ini. Lantas siapa yang menjalankan tugas-tugas dalam 3 kasus dugaan korupsi besar yang tengah diusut oleh Polri? Tentunya kedua hal ini adalah hal yang masih harus terus dibahas dan juga nantinya pasti akan diberikan informasinya kepada publik oleh pihak Kejaksaan Agung. Fatma. Baik Valeri, dengan mundurnya Febri Adriansyah atau mantan Jampitsus Kejaksaan, ini apakah memperkuat adanya keterlibatan dugaan terkait dengan kasus yang ditangani oleh Polri? Ya, tentu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam surat pengunduran dirinya, Fatma, bahwa memang alasan utama pengunduran dirinya karena saat ini dirinya tengah terlibat dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Meskipun memang dalam surat pengunduran dirinya sebagaimana dibacakan oleh Kapus Pangkum Kejagung, Anang Supriyatna ini tidak dinyatakan secara jelas apa proses hukum yang tengah dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap dirinya. Tapi apabila kita menganalisa dan juga coba mengaitkan antara pernyataan dalam surat pengunduran dirinya maupun dalam konferensi pers yang dilakukan di pagi hari tadi, maka ini berkaitan dengan proses penggeledahan dan juga penyidikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian juga berkaitan dengan konferensi pers yang tadi digelar di Polda Metro Jaya oleh Polri, karena kalau misalnya kita melihat juga ada sejumlah barang bukti yang dihadirkan di konferensi pers tersebut, kita melihat nampaknya memang barang bukti yang dihadirkan ini ada beberapa yang memang sesuai dengan klarifikasi yang disebutkan oleh Febri Adriansyah. Namun sekali lagi asas praduga bersalah harus ditetapkan, jadi kita harus menunggu memang dari penyidik kepolisian akhirnya menyebutkan siapa sosok yang memang terkait dengan proses penyidikan yang tengah berlangsung di Polri, yaitu 3 perkara besar, yaitu kita melihat tadi ya dalam konferensi pers ada sejumlah falas yang ditampilkan, ada juga emas batangan yang ditampilkan, meski memang belum ada tersangka yang ditetapkan, tapi kita patut menduga bahwa memang ini sesuai juga dengan alasan pengunduran diri dari Jampitsus, bahwa memang ada keterkaitan antara proses penyidikan yang saat ini tengah dilakukan di kepolisian dengan kelibatan dari Febri Adriansyah saat ini hingga akhirnya dirinya resmi mengundurkan diri sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Fatma. Baik Valeri dan juga pemirsa, mari kita simak bersama video pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia berikut ini. Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026,
Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Baik, kita kembali bergabung bersama jurnalis Metro TV Valeri Budianto. Valeri, tadi kita dengarkan bersama bahwa pengunduran diri dari mantan Jampitsus yakni Febri Adriansyah yang dilakukan pada Sabtu atau hari ini tanggal 11 Juli 2026. Lantas apa saat ini proses hukum yang telah berlangsung setelah dengan adanya pengunduran diri dari Febri Adriansyah? Valeri. Iya, tentunya terkait dengan tahap selanjutnya proses pengunduran diri adalah saat ini Febri Adriansyah sudah tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dalam hal ini adalah juga artinya akan berbeda ya dengan apa yang menjadi komitmennya di pagi hari tadi ketika konferensi pers sempat mengatakan bahwa ia akan tetap menjalankan seluruh kegiatan dan tugas di lapangan eksekusi barang bukti dan juga tetap berjalan sesuai dengan SOP. Tentu hal ini sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh dirinya maupun juga komitmen-komitmen lainnya yaitu menjalankan program prioritas nasional, penyelamatan SDA, lalu juga ada perkara transfer pricing, tata kelola MBG, dan lain sebagainya sebagaimana yang disebutkan di pagi hari tadi. Artinya seluruh tugas dan fungsi dirinya sebagai Jampitsus sudah tidak bisa lagi dilakukan dan juga ditangani oleh Febri Adriansyah karena saat ini dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Tentu terkait dengan tindak lanjut ke depannya juga yang menjadi penting adalah ini menjadi kebebasan dari penyidik kepolisian apabila memang ternyata apa yang tengah diusut saat ini berkaitan dengan Febri Adriansyah, maka sudah menjadi kewenangan bagi penyidik kepolisian mengingat saat ini Febri juga sudah mundur dari jabatannya sehingga memang ia bisa kooperatif untuk menghormati setiap proses penegakan hukum yang ada dan tentu apabila ada langkah-langkah lanjutan misalnya apabila akan dilakukan pemanggilan terhadap Febri Adriansyah sebagai saksi maka karena ia memang sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampitsus ia bisa memenuhi panggilan tersebut memenuhi pemanggilan sebagai saksi memberikan klarifikasi sebagaimana klarifikasi yang tadi juga sudah sempat disampaikan dalam rangkaian tanya jawab di Gedung Bunda di pagi hari tadi sebelum dirinya mengundurkan diri. Tentu seluruh klarifikasi tersebut terkait dengan ternyata bahwa emas dan juga falas yang ditemukan di kediamannya di Sentul ini bukan sepenuhnya miliknya, itu adalah aset milik orang lain. Kemudian juga bagaimana kita melihat juga bahwa ternyata ada aktivitas yang terkait hal tersebut dan juga tadi pagi kan dikatakan bahwa terkait dengan aset dan juga emas serta falas yang ditemukan di rumahnya akan dijelaskan apabila memang sesuai dengan proses penegakan hukum yang sesuai dengan hukum acara dan oleh karena itu pasca mengundurkan diri apabila memang penyidik Polri memerlukan keterangan dari Febri Adriansyah sebagai saksi. Febri ini juga akan bisa memberikan penjelasan secara luas kepada penyidik tanpa dirinya harus diganggu tanda kutip diganggu dalam menjalankan fungsi dan tugas sehari-hari sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus karena saat ini fokus dan juga perhatiannya ini pasca mengundurkan diri bisa benar-benar langsung diarahkan untuk menjalankan tugas dan juga memenuhi panggilan dari penyidik Polri misalnya apabila memang tindak lanjut dari penyidik Polri memutuskan demikian. Tentu terkait dengan misalnya apakah penyidik Polri akan segera menetapkan tersangka dan lain sebagainya, tentu itu adalah kewenangan dari penyidik kepolisian Fatma dan tentu tidak bisa diketahui juga oleh Febri Adriansyah maupun oleh Kejagung maupun oleh awak media apa langkah hukum yang akan diambil. Namun yang satu hal yang pasti adalah pasca mengundurkan diri maka Febri Adriansyah ini bisa secara netral, bisa secara transparan dan juga pastinya fokus untuk menjalankan proses penegakan hukum yang telah dilakukan oleh penyidik kepolisian. Sebaliknya juga apabila memang ternyata penyidik kepolisian memerlukan keterangan
dari pihak Kejaksaan Agung dalam pernyataan yang tadi diutarakan juga oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna ini juga akan kooperatif mendukung seluruh proses penegakan hukum. Kata pendukung ini kita juga bisa artikel artinya memang akan sepenuhnya kooperatif apabila memang ternyata ada personel dari jaksa yang dibutuhkan untuk memberikan keterangan saksi kepada penyidik kepolisian. Apabila memang benar ini perkaranya terkait, maka seluruh hal itu akan didukung baik oleh Febri Adriansyah yang saat ini sudah mengundurkan diri maupun Kejaksaan Agung sebagai institusi akan mendukung seluruh proses penegakan hukum ke depan akan dilakukan oleh penyidik kepolisian. Fatma. Bisa Anda elaborasi lagi, Valeri, berkaitan dengan pengunduran diri dari jabatan Jampitsus Febri Adriansyah ini, mengapa Febri Adriansyah akhirnya mundur? Padahal pada Jumat pagi melalui konferensi persnya bahwa ia menyatakan masih belum ada pengumuman atau juga tugasnya masih berlanjut hingga Jumat pagi, dan pada Sabtu dini hari ada informasi bahwa Jampitsus resmi mengundurkan diri. Apa yang menyebabkan akhirnya Febri Adriansyah akhirnya mundur? Bisa dielaborasi lagi, Valeri? Ya, tentunya ada dinamika di lapangan yang akhirnya membuat Febri Adriansyah memutuskan untuk mengundurkan diri. Sebenarnya di pagi hari tadi juga kita tidak mendengar jawaban dari Febri Adriansyah terkait dengan pengunduran diri, karena kita tahu sebenarnya sudah ada pertanyaan dari awak media terkait dengan hal tersebut, namun memang pertanyaan mengenai pengunduran dirinya sama sekali tidak dijawab oleh Febri Adriansyah, dan di pagi hari tadi juga ia mengaku masih menerima tugas dan juga arahan untuk menjalankan fungsi-fungsinya sebagai Jampitsus, yaitu tadi dibilang dalam tata kelola pertambangan, tata kelola SDA, kemudian juga dalam penyelenggaraan program kontribusi gratis dan juga program-program lainnya. Lalu juga tentunya ini menjadi hal yang menjadi atensi juga Fatma dan juga pemirsa, dan tentunya ini tadi konferensi pers digelar di sekitar pukul 10 hingga 11 siang hari tadi. Sudah selama beberapa jam banyak dinamika yang pastinya berlangsung. Kita juga ketahui bersama setelah konferensi pers kita melihat ada rangkaian penggeledahan yang juga dilakukan oleh penyidik kepolisian, lalu juga tadi konferensi pers dari penyidik kepolisian yang tadi sekitar pukul 9 malam ini melakukan konferensi pers yang meskipun belum ada penetapan tersangka, tapi juga sudah mengaitkan terkait dengan temuan-temuan yang ditemukan di kediaman dari Jampitsus. Nah, sehingga memang dari berbagai dinamika yang berkembang itu menjadi alasan-alasan mengapa akhirnya Febri Adriansyah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampitsus. Tentu, bagaimana tadi disebutkan juga dalam alasan pengunduran dirinya adalah untuk menjaga netralitas, untuk menjaga profesionalitas dari penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, memang pastinya integritas dari penegakan hukum ini juga harus terus dijaga seiring dengan adanya proses hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Dan tentu itu menjadi hal yang dipertimbangkan, dan hal tersebut juga akhirnya diterima oleh pemimpin dari Kejaksaan Agung, yaitu Jaksa Agung, yang pada intinya menghormati keputusan tersebut dan juga memastikan seluruh fungsi penanganan perkara di Jampitsus bisa berjalan normal sesuai dengan mekanisme. Dan ada hal juga yang dihimbau oleh Kejaksaan Agung meresponi pengunduran diri dari Febri Adriansyah adalah mengajak untuk semua pihak ini bisa menghormati semua proses hukum yang berjalan dan juga menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Baik, Valeri, kita masih akan terhubung dengan Anda, dan sebelumnya kita akan membacakan informasi terkait dengan polisi menggelar konferensi pers terbaru mengenai perkembangan dugaan kasus korupsi batubara perusahaan energi plat merah dan 2 perusahaan alat merah atau plat merah lainnya, dan polisi memastikan akan menyampaikan tersangka terkait kasus itu dalam waktu dekat. Konferensi pers terkait perkembangan dugaan kasus korupsi batubara perusahaan energi plat merah dan 2 perusahaan plat merah lainnya disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto bersama Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Pol Robertus Yohanes D. Deo dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Victor Dean Makmon di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Kombes Budi menyatakan seluruh pihak di pemerintahan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dia menegaskan langkah tersebut sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Budi menambahkan pihaknya akan merilis terkait kepastian tersangka dalam kasus ini. Meski demikian, Budi belum memastikan kapan tersangka akan dirilis dan hanya menyebutkan dalam waktu dekat.
penyidik masih melakukan penguatan terkait tentang alas hak kepemilikan rumah yang digeledah. Memang mungkin informasi yang beredar adalah termasuk tadi ada konferensi pers tadi pagi, tapi penyidik akan melakukan pendalaman melalui PT Sentul City, melalui juga akan memeriksa saksi sekitar, serta akan melakukan pemeriksaan terhadap BPN terkait tentang akte kepemilikan, SHM kepemilikan atas nama siapa. Dari uang yang ditemukan ini masih dilakukan pendalaman. Begitu juga penyidik masih melakukan klaster terkait tentang 3 objek perkara terkait tentang barang bukti yang ditemukan. Uang yang ditemukan yang berada di depan kita itu akan dilakukan pembuktian terkait tentang tindak pidananya, apakah ini pencucian uang, itu masih akan dalam proses pembuktian. Terkait tentang statement itu, kita di sini tidak membahas tentang statement yang disampaikan oleh Jampitsus. Dalam waktu dekat, kami akan menyampaikan terkait tentang tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Joint Investigasi oleh Kortas dan Polda Metro Jaya. Pemirsa, mari kita dengarkan lagi pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna terkait pengunduran diri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah berikut ini. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pada hari Dan pemirsa, mulai Sabtu 11 Juli 2026, Jampitsus Febri Adriansyah atau mantan Jampitsus yakni Febri Adriansyah resmi mengundurkan diri untuk menghormati proses hukum yang berlangsung. Sebelumnya, mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus Febri Adriansyah sempat angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian terkait 3 kasus korupsi. Febri mengakui rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat yang menjadi salah satu tempat penggeledahan merupakan rumah pribadinya. Di rumah tersebut ditemukan 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah. Dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Febri menjelaskan rumah di kawasan Sentul merupakan rumah pribadi Jampitsus sejak lama. Ia mengatakan 74 kg emas dan uang 476 miliar rupiah ada pemiliknya. Namun Febri tidak secara gamblang bicara siapa pemilik batangan emas dan uang ratusan miliar rupiah tersebut. Sebelumnya polisi menemukan barang bukti 74 kg emas batangan dari penggeledahan rumah di Sentul terkait 3 kasus korupsi. Selain itu polisi juga menyita uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan Singapura yang jika dalam rupiah ditaksir mencapai sekitar 476 miliar rupiah. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat, ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan.
Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini. Selain bicara soal rumah di Sentul dan isu mundur, Febri turut membantah kepemilikan Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Febri mengatakan tidak ada keterkaitan dengan kafe dan money changer tersebut. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas mengingatkan kepada para birokrat, pejabat militer, polisi, hingga jaksa untuk introspeksi diri. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden di tengah sorotan publik terkait penggeledahan Kortas Tipikor Polri di sejumlah lokasi, termasuk rumah di kawasan Sentul yang diduga milik Jampitsus Febri Adriansyah. Terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini yang saya lihat ya. Birokrat introspeksi. Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Iya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Pemirsa, kita akan dengarkan lagi pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna terkait pengunduran diri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah berikut ini. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dan usai jeda pemirsa, kami akan kembali dan tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya
proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana terkini di Kejaksaan Agung, selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Ajeng Putri dari Kejaksaan Agung Jakarta. Ajeng, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di Kejaksaan Agung? Ya, selamat pagi Fatma dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari depan kantor Kejaksaan Agung di Bilangan, Jakarta Selatan. Betul sekali, Fatma, sebelumnya Kejagung melalui sebuah video pernyataan, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna ini baru saja mengumumkan bahwa Febri Adriansyah atau Jampitsus Kejagung ini telah mengirimkan surat pengunduran diri yang telah diterima oleh Jaksa Agung. Dan dalam video tersebut, Anang ini menyebutkan bahwa Jaksa Agung sudah menerima surat pengunduran diri itu dan Kejagung menghormati keputusan dari Febri Adriansyah. Dan dapat saya laporkan di sini, di gedung Kejagung di Jakarta Selatan ini tidak ada aktivitas apapun, tidak ada kegiatan yang terlihat terjadi di dalam gedung kantor Kejagung, bahkan lampu di dalam gedung atau kantor Jampitsus ini juga semuanya dimatikan atau dalam keadaan gelap. Dan tadi pengumuman bahwa Febri Adriansyah ini mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus ini diumumkan melalui sebuah video pernyataan yang disampaikan oleh Kapus Penkum Anang Supriyatna. Dalam video tersebut, Anang juga menyebut bahwa keputusan ini diambil seiring dengan adanya proses hukum yang telah dilakukan atau yang tengah dilakukan oleh joint investigation antara Kortas Tipikor Polri dengan Polda Metro Jaya. Dan Kejaksaan Agung ini menghormati sepenuhnya keputusan dari Febri Adriansyah yang memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Dan Kejaksaan melalui video tersebut, Anang juga menyatakan bahwa Kejaksaan memastikan seluruh tugas, fungsi dan penanganan seluruh perkara yang sedang ditangani oleh Jampitsus ini akan tetap ditangani atau berjalan normal sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun hal ini juga cukup menarik Fatma dan juga pemirsa, karena kemarin tepatnya pada Jumat siang ini Febri Adriansyah sebagai Jampitsus sempat mengadakan konferensi pers, dan di situ awak media ini sempat mengajukan pertanyaan apakah dirinya akan mundur dari posisinya sebagai Jampitsus. Namun Febri ini tidak menjawab bahwa dia akan mundur, namun dia mengatakan bahwa dia masih menerima tugas untuk menangani kasus-kasus yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Jampitsus Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi yang ada di Badan Gizi Nasional atau BGN. Dan Febri juga mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu kenapa dirinya ini dikaitkan dengan 3 kasus yang tengah ditangani oleh Kortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya. Dan sebelumnya pada hari Rabu malam dan juga Kamis malam ini Joint Investigation Kortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya ini melakukan penggeledahan di 12 sampai 13 titik lokasi yang berbeda, yang salah satunya ini adalah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan di situ ditemukan sebuah brankas yang berisi 74 kg batangan emas serta juga uang dalam bentuk mata uang asing yang jika dikonversikan ke nilai rupiah ini mencapai 476 miliar rupiah. Dan di dalam konferensi pers yang digelar oleh Kejaksaan Agung pada Jumat siang kemarin ini, Febri mengakui bahwa rumah itu memang milik dirinya. Namun dia tidak menyebutkan apakah emas dan juga uang yang ditemukan ini
milik dirinya atau bukan. Dia hanya menyebutkan bahwa ada pemilik dari aset-aset berharga tersebut dan ada kegiatan daripada aset-aset tersebut, namun dia tidak merinci siapa pemiliknya dan mengatakan bahwa itu akan dijelaskan nanti pada proses hukum yang sesuai dengan prosedur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, Fatma. Baik, dari Ajang kita akan bergabung bersama Valeri Budianto melalui sambungan telepon. Valeri, terkait dengan adanya pengunduran diri dari Febri Adriansyah, bagaimana dengan kasus yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan, terutama Febri Adriansyah yang sebelumnya juga menangani kasus dugaan korupsi MBG? Valeri. Iya, tentunya terkait dengan kasus-kasus yang saat ini tengah bergulir di Kejaksaan, meskipun Febri Adriansyah telah mengundurkan diri sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, tetap akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Yang tentu menjadi urgensi bagi Kejaksaan Agung adalah agar segera memutuskan dan juga menentukan siapa calon pengganti dari Jampitsus atau setidaknya menetapkan siapa sosok yang akan menjadi pelaksana tugas maupun pelaksana harian sebagai Jampitsus sebelum nantinya ada Jampitsus baru yang dilantik untuk menggantikan Febri Adriansyah. Tapi selama itu semua masih belum dilakukan, kita juga melihat bagaimana komitmen dari Kejaksaan Agung dalam video statement yang tadi diberikan oleh Kapus Penkum Kejagung adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan di Kejaksaan Agung masih akan tetap berjalan dengan baik. Dalam hal ini adalah untuk bidang Jampitsus, artinya untuk pengusutan dari tindak pidana khusus, baik itu dugaan korupsi, kemudian juga tata kelola pertambangan, sumber daya alam, lalu juga apa yang menjadi program prioritas dari Presiden, dan juga kita mengetahui bahwa Jampitsus ini tidak hanya Febri Adriansyah ini tidak hanya menjabat sebagai Jampitsus ya, tapi juga memiliki peran dalam Satgas PKH. Tentunya fungsi-fungsi dirinya meskipun dirinya kini telah resmi mengundurkan diri akan tetap berjalan dengan baik sembari kita menantikan siapa sosok yang akan ditunjuk untuk menggantikan Febri Adriansyah. Sehingga terkait dengan yang tadi Anda tanyakan terkait dengan apakah kasus MBG yang melibatkan 7 tersangka sejauh ini akan tetap bisa berjalan penyidikannya, tentu ini semua akan terus berjalan penyidikannya karena ini juga sudah menjadi komitmen dari Kejaksaan Agung. Ini akan semuanya terus diproses, ini tidak akan menghentikan proses pengurusan perkara yang saat ini tengah berlangsung di Kejaksaan Agung. Dan juga kita mengetahui di bawah dari peran Jampitsus juga ada direktur-direktur di bidangnya masing-masing yang akan menjalankan tugasnya sambil menunggu Kejaksaan Agung ini bisa menunjuk siapa sosok yang akan menggantikan Febri Adriansyah Jampitsus Kejagung. Sebenarnya terkait dengan siapa sosok yang nantinya berpotensi besar untuk mengisi jabatan dari Jampitsus ini sudah ada sejumlah nama yang muncul Fatma dan juga pemirsa, tapi di antara beberapa nama tersebut ada satu nama yang diduga kuat menjadi calon pengganti dari Jampitsus. Pertama, karena kita mengetahui bersama Jaksa Agung Muda ini memiliki bintang 3, oleh karena itu akan jauh lebih efisien apabila memang digantikan juga oleh sosok yang saat ini sudah memegang bintang 3. Kita ketahui bersama saat ini juga di tubuh Kejaksaan Agung memang ada juga salah satu petinggi Kejaksaan Agung menjalankan 2 fungsi sekaligus, yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Hana Mulyana yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas dari Wakil Jaksa Agung. Sehingga memang tidak menutup kemungkinan sosok yang akan mengganti Febri Adriansyah ketika memang dirinya sekarang saat ini sudah resmi mengundurkan diri adalah sosok lain di baik itu Jaksa Agung Muda maupun Kepala Badan yang akan langsung merangkap jabatan, jadi menjalankan tugasnya sebagai Jaksa Agung Muda atau Kepala Badan sekaligus PLT dari Jampitsus. Kemudian juga selain opsi itu juga kita melihat salah satu Kepala Badan yang menjadi bintang 3 juga di tubuh Kejaksaan Agung ini juga ada yang merupakan mantan Dirdik Jampitsus. Kita ketahui bersama, misalnya untuk Kepala Badan Pemulihan Aset saat ini atas nama Kuntadi juga sudah pernah memegang salah satu jabatan tinggi di tubuh Pitsus Kejagung, yaitu Dirdik Jampitsus. Sehingga memang apabila nanti ada rangkap jabatan yang misalnya nantinya akan diputuskan oleh Kejaksaan Agung, bisa jadi sosok Kuntadi ini menjadi salah satu sosok yang santer disebut-sebut bisa menjadi calon kuat untuk menggantikan sosok Jampitsus. Namun balik lagi, selama belum ada penunjukan siapa yang akan menjadi Jampitsus baru maupun pelaksana tugas atau pelaksana harian
Fungsi dari PITUS ini akan tetap terus berjalan karena kita tahu ini sama-sama juga ada peran dari Jaksa Agung yang akan selalu melakukan oversee dan juga akan selalu melihat bagaimana perkembangan dari setiap kasus. Jadi memang kasus-kasus yang dilaporkan saat ini, yang tengah bergulir saat ini, mulai dari pemeriksaan saksi, seluruhnya pasti akan tetap bisa berjalan dan juga tidak yang perlu dikhawatirkan, dan apabila memang ada pihak yang berkenan, ini bisa mengajukan keberatan, dan tentunya yang menjadi komitmen dari Kejaksaan Agung adalah bagaimana agar kasus-kasus pengusutan yang saat ini tengah berjalan ini bisa terus berjalan. Tapi satu hal yang pasti adalah pasca mengundurkan diri, artinya tidak boleh ada lagi keterlibatan dari Febri Adriansyah untuk menangani kasus-kasus tersebut, dan yang memiliki wewenang tersebut adalah mereka yang masih menjabat maupun nanti siapa sosok akan ditunjuk untuk menggantikan posisi dari Jampitsus. Fatma. Baik Valeri, dan pemirsa, kita telah tersambung dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat pagi Pak Yudi. Pagi Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro TV Pak Yudi. Pak Yudi, berkaitan dengan mundurnya Febri Adriansyah jadi dari jabatan Jampitsus Kejaksaan Agung, bagaimana Anda melihat mundurnya Febri Adriansyah ini? Ya, saya pikir ya kita harus mengapresiasi ya sikap yang kemudian dilakukan oleh Pak Febri ini untuk kemudian mundur ya di tengah polemik yang terjadi selama beberapa hari ini semenjak Polri melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyuplaian ya batu bara ke PLTU. Kemudian kita tahu pasca itu beberapa tempat ya sekitar 13 dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang 0,5 triliun dan emas 74 kilo yang memantik ya perdebatan di masyarakat ya, yang kemudian akhirnya klimaksnya dengan mundurnya Pak Febri ini ya, setelah tadi malam kita lihat konferensi pers yang dilakukan oleh Polri yang sempat diundur ya beberapa kali. Artinya tentu hal ini akan membuka banyak hal ya, membuka banyak kesempatan untuk kemudian ya terjadi sinergi ya antara instansi penegak hukum ya, yaitu kepolisian, kejaksaan dan juga KPK terkait tindak lanjut ke depan. Dan tentu bagi saya bahwa penegakan hukum terkait dengan hal ini ya pasti akan berjalan dengan lebih mudah ya untuk kemudian dicari ya kebenaran baik formil maupun material. Begitu, Mbak. Baik, bagaimana dengan proses hukum yang berlangsung? Karena kemarin kita sempat simak bersama-sama bahwa ada konferensi pers dari Polda Metro Jaya bahwa terkait dengan penyidikan dugaan tindakan korupsi, suap, gratifikasi, dan atau tindak pidana pencucian uang. Apakah nantinya Febri Adriansyah ini berpotensi dinaikkan untuk proses hukumnya begitu? Ya, Pak Yudi? Melihat ya Pak Febri sudah mengundurkan diri, tadi saya katakan ya tentu peluang ke depan ya kemungkinan akan ada tergantung dengan alat bukti yang dimiliki. Nah, tadi saya katakan bahwa tentu dalam pemberantasan korupsi kan tidak bisa dilakukan sendirian, apalagi kasus yang ditangani ini kan ada 3 ya untuk sementara Mbak ya, terkait dengan pertama tadi yang batu bara, kemudian Krakatau Steel gitu ya, dan satu lagi saya lupa gitu ya. Artinya tentu ini membutuhkan sinergi ya di antara penegak hukum. Dan tadi saya katakan bahwa kedepannya tentu masih banyak peluang-peluang yang akan terjadi ya terkait dengan penanganan perkara ini gitu ya. Apakah kemudian ya kepolisian akan menangani sendiri ya, apakah kemudian akan ditangani oleh KPK juga ikut gitu kan, ataupun ya kita tahu Kejaksaan Agung sudah sangat berpengalaman juga menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi gitu ya, bahkan terhadap anggota mereka. Nah, disinilah
saya pikir akan terjadi gentleman agreement ya di antara para penegak hukum secara baik gitu ya. Bisa jadi nanti penanganannya akan ada supervisi, misalnya kalau udah KPK yang menangani, mungkin nanti ada juga joint investigation gitu ya. Artinya bagi saya apapun dilakukan secara prosedur hukum, dan ini bagi saya adalah suatu hal yang sangat positif, bahwa sinergi antara penegak hukum artinya benar-benar dilakukan pada kesempatan kali ini, dan ini merupakan momentum yang bagus menurut saya seperti itu, dan ini akan meraih kepercayaan publik yang sangat baik gitu kan, sekaligus juga citra dari pemerintahan Pak Prabowo yang tentu akan semakin baik ya dalam pemberantasan korupsi, di mana memang salah satu hal yang selalu dikedepankan Pak Prabowo sebagai presiden adalah pemberantasan korupsi dan juga sinergi penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Yudi, bagaimana Anda melihat kasus ini? Banyak yang mengatakan bahwa ini merupakan perang bintang begitu antara kejaksaan dan juga Polri begitu. Bagaimana nantinya jika kasus ini P21 dan akhirnya misalnya ditingkatkan lagi ke persidangan begitu? Siapa yang nanti akan memproses kasus ini? Seperti kita ketahui bahwa biasanya JPU atau Jaksa Penuntut Umum begitu. Apakah nantinya juga akan melibatkan Jaksa Penuntut Umum atau KPK begitu? Bagaimana Anda melihat peluang-peluang ke depan? Ya, tentu sangat terbuka lebar ya. Apalagi Pak Febri kan juga sudah mundur ya. Artinya dugaan-dugaan perang bintang gitu kan, atau kemarin saya lihat hal-hal lain gitu ya, istilahnya gitu ya, terkait dengan rivalitas dan sebagainya, saya pikir itu tidak ada lah ya. Saya pikir ini akan sangat profesional menanganinya. Saya kenal juga banyak teman-teman di kejaksaan, di KPK, di kepolisian gitu ya. Pasti mereka akan melakukan segala hal ya untuk bersinergi ya demi menuntaskan kasus pemberantasan korupsi, terutama dalam kasus ini. Jadi dan kita lihat suasana pun juga dalam konferensi pers kan juga tidak ada terlalu tegang ya kemarin gitu ya. Terus kemudian tadi bagaimana Bang Anang ya kan, Kapus Penkum Kejaksaan juga pagi ini dengan cepat ya menyampaikan kepada publik ya pengunduran diri Pak Febri. Artinya bagi saya ini adalah sinyal yang positif ya. Di ruang terang saja sudah positif, apalagi di ruang yang tertutup gitu ya, istilahnya komunikasi secara informal dan lain sebagainya itu pasti dilakukan oleh teman-teman kepolisian, kejaksaan maupun KPK, karena semua ini kan kita teman semua Mbak dalam penegakan hukum korupsi kan, istilahnya mohon maaf orangnya ya itu aja gitu kan, kita nangani kasus ini ketemu ini, kasus ini ketemu ini, koordinasi dengan ini. Jadi saya pikir teman-teman semua akan sangat kooperatif lah ya, mulai dari proses penyidikan ya, mungkin nanti koordinasi dalam rangka penuntutan hingga nanti persidangan. Karena sekali yang pasti teman-teman lakukan kan ini semua kan demi merah putih ya, artinya demi upaya kita memberantas korupsi, dan kita tentu pakai kacamata kuda ya, yang dilihat adalah pembuktian bukan siapa orangnya. Begitu Mbak. Bagaimana Anda melihat terkait dengan kasus ini? Apakah Polri sangat berhati-hati untuk menangani kasus ini? Dan peluang kedepannya apakah tidak hanya Febri Adriansyah yang mungkin nanti akan diperiksa, tapi ada juga dari pihak kejaksaan yang lain begitu? Ya, tadi saya katakan bahwa bisa jadi ya, kemungkinan semua bisa terjadi ya pasca pengunduran Pak Febri. Ya mungkin kalkulasi terkait dengan bagaimana proses penanganan itu kan bisa terjadi ya. Tadi saya katakan bisa jadi nanti kasus ini ya akan ada pelimpahan misalnya gitu kan ke kepolisian, atau dari kepolisian ke kejaksaan ya, ataupun KPK, ataupun tetap di kepolisian. Semuanya bisa terjadi gitu ya. Artinya
saya melihat sebenarnya hal yang positif ya dari proses penegakan hukum ini gitu. Itulah saya minta ya tentu masyarakat juga harus bersabar gitu ya terkait dengan kasus ini, karena sekali lagi bagi saya ya tentu kita apresiasi sekali lagi pengunduran diri Pak Febri ya, istilahnya tentu bisa banyak membuka ya komunikasi, banyak bisa membuka bagaimana strategi penuntasan kasus ini gitu ya. Artinya saya pikir ketika Pak Febri mundur ini adalah keputusan beliau yang sangat baik. Artinya kalaupun nanti dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian misalnya, kalau nanti tetap kepolisian yang menangani, ya saya pikir beliau pasti akan datang dan kooperatif. Beliau aja rela untuk mundur gitu kan dari jabatan Pitsusnya gitu ya, yang Pitsusnya seperti itu. Baik, terima kasih. Nanti akan kita nantikan bersama apakah mungkin ada tersangka baru dengan kasus yang saat ini ditangani oleh Polri. Terima kasih Pak Yudi Purnomo selaku mantan penyidik KPK. Dan pemirsa, mari kita dengarkan bersama pernyataan dari Kapus Penkum Anang Supriyatna terkait dengan pengunduran diri Febri Adriansyah, mantan Capitsus Kejaksaan Agung. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pemirsa, dengan mundurnya Febri Adriansyah selaku mantan Jampitsus Kejaksaan Agung ini membuka tabir yang nantinya penyidik dari Polri kemungkinan akan memeriksa beberapa pihak dan masih kita tunggu bersama bagaimana kelanjutan dari dugaan penindakan dugaan tindakan korupsi, suap, gratifikasi dan atau tindak pidana pencucian uang yang saat ini Polri telah menyita berbagai barang bukti diantaranya 74 kg emas, 465 rupiah atau 465 miliar rupiah uang tunai dan juga berbagai barang bukti yang saat ini disita oleh Polri. Dan masih kita tunggu bersama bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Demikian pemirsa, breaking news kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di Metro TV. Tetaplah bersama kami.